Tuhan Yesus. Sungguh bersyukur untuk kesempatan hari ini Tuhan. Kami ada hari ini semua karena anugerah Tuhan. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Bapakku datang padamu, Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, hatinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Dengan sungguh-sungguh kita datang kepada Tuhan. Terima kasih. Bawa ucapan syukur kepadanya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih-Nya, atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, hatinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Hatinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Hatinya mengucap syukur atas kebaikan. Sekali lagi, hatinya mengucap syukur. Hatinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk anugerah yang besar atas setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan Yesus, kami rendahkan hati kami untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Kami mau belajar, biar lewat firman-Mu kami diperbaharui ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersabdalah atas setiap kami. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kembali bersama dengan saya pada hari ini Sabtu, tanggal 4 Oktober 2025. Saya mau ajak saudara membaca dan merenungkan firman Tuhan yang pada hari ini bertemakan tidak menjadi hakim. Silakan saudara membaca dalam kitab Kejadian 50 ayat 15-21 dan juga kita Injil Matius pasal yang ke-10 sampai dengan pasal yang ke-11. Izinkan saya membaca bagi saudara Kejadian 50 mulai dari ayat 17 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu.
Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup satu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Nah, renungan kita pada hari ini, saudara, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menghadapi situasi di mana orang lain menyakiti atau mengecewakan kita. Reaksi alami manusia adalah membalas, menghakimi, atau setidaknya menaruh dendam. Namun firman Tuhan mengajarkan jalan yang berbeda, yaitu jalan kasih, pengampunan, dan kerendahan hati. Kisah Yusuf dalam Kejadian 50 ayat 15-21 menjadi teladan luar biasa bagaimana seorang yang memiliki kuasa besar justru memilih untuk tidak menjadi hakim atas saudara-saudaranya yang dahulu menyakitinya. Yusuf mengajarkan kepada kita bahwa membalas bukanlah bagian kita, sebab hanya Allah yang berhak menghakimi. Kita dipanggil untuk mengampuni sebagaimana kita telah diampuni oleh Allah di dalam Kristus. Tertera dalam Matius 7 ayat yang pertama. Apa yang firman Tuhan mau ajarkan kepada kita sebagai orang percaya? Yang pertama, ketakutan saudara Yusuf. Saudara dapat membaca dalam Kejadian 50 ayat 15-18. Setelah Yakub ayah mereka meninggal, saudara-saudara Yusuf diliputi rasa takut. Mereka berpikir Yusuf akan menggunakan posisinya sebagai penguasa Mesir untuk membalas dendam. Mereka bahkan merendahkan diri dengan berkata, kami ini hamba-hambamu. Hal ini menggambarkan realitas manusia yang sering terjebak dalam rasa bersalah dan ketakutan akibat kesalahan masa lalu. Namun kasih yang sejati menyingkirkan ketakutan. Dapat saudara baca dalam 1 Yohanes 4 ayat 18. Yusuf tidak melihat masa lalu mereka sebagai alasan untuk membalas, tetapi sebagai kesempatan untuk menyatakan kasih Allah. Yusuf percaya bahwa dendam dan penghakiman hanya melahirkan ketakutan, tetapi pengampunan melahirkan pemulihan. Hal kedua, pengakuan Yusuf bahwa Allah yang berdaulat. Dalam Kejadian 50 ayat 19-20, jawaban Yusuf sangat indah. Jangan takut, sebab aku ini tidaklah pada tempat Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Yusuf menyadari bahwa dirinya bukan hakim, sebab yang berhak menghakimi hanyalah Allah. Dapat saudara baca dalam Roma 12 ayat 19. Pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Perkataan Tuhan. Ia memilih melihat rancangan Allah yang lebih besar, bahwa penderitaan yang dialaminya justru dipakai untuk menyelamatkan banyak jiwa. Orang yang percaya pada kedaulatan Allah tidak akan mudah menghakimi, karena ia tahu segala sesuatu ada dalam kendalinya. Hal ketiga, penghiburan dan janji Yusuf. Dapat saudara baca dalam Kejadian 50 ayat 21. Bukan hanya tidak membalas, Yusuf bahkan menghibur mereka dengan perkataannya, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu. Ia membalas kejahatan dengan kebaikan. Ayat yang 21, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Inilah gambaran kasih Kristus yang mengampuni kita, sekaligus menanggung kebutuhan kita. Yusuf menjadi gambaran Kristus yang tidak menghakimi orang berdosa, melainkan datang untuk menyelamatkan. Dapat saudara baca dalam Yohanes 3 ayat 17. Refleksi kita pada hari ini. Bukti nyata tidak menjadi hakim adalah kesediaan kita untuk mengasihi
dan menolong mereka yang pernah menyakiti kita. Jalan Tuhan bukanlah jalan menghakimi, tetapi jalan mengampuni. Yusuf memilih untuk tidak menjadi hakim karena ia tahu Allah yang berdaulat atas hidupnya. Yusuf serahkan penghakiman kepada Allah karena kasih Kristus tidak datang untuk menghukum, melainkan untuk menyelamatkan. Demikian perenungan kita pada hari ini. Saudara, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang memberikan pencerahan bagi kami bahwa kami tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kami harus membalas kejahatan dengan kebaikan. Seperti juga Yesus Kristus yang telah menyelamatkan setiap orang percaya yang sudah melakukan dosa di masa hidup yang lalu. Tetapi Yesus datang untuk mengampuni dan menyelamatkan. Terima kasih Bapa, kami serahkan sepanjang hari ini dalam tangan kuasa-Mu, sehingga kami boleh menjadi orang-orang percaya yang juga menebarkan kasih Kristus. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.